atau perkaba atau apapun itu. Jadi mereka sama sekali tidak dapat membuktikan ada kesalahan dalam penyelidikan. Nah, kemudian pihak kami diberikan kesempatan kan untuk pemaparan. Kami memaparkan juga bla 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 semua bukti yang kita sudah punya, dan kita juga melihat lagi semua hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri. Dan itu sudah mengkonfirmasi semua yang telah dilakukan. Artinya begini, sekarang gelar perkara khusus mereka yang minta loh. Kami sebenarnya juga tidak berkewajiban hadir, kami juga sebenarnya tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah, setelah ini apa? Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti mungkin ini bukan permasalahan hukum lagi. Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor yang mendalilkan, ya ini kami dirugikan dan lain-lain, walaupun kami juga melihat tidak ada kerugian dari mereka dan mereka tidak bisa membuktikan dalilnya. Nah, sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Jangan sampai perkara dibiarkan bergantung seperti ini. Dan untungnya dengan tadi menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Bang Yakub, gitu, bagaimana dari analisis press communication dan ELA yang tadi disampaikan oleh tim? Nah, cocok nih. Tadi kami menghadirkan ahli juga. Nah, ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan. Karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya. Mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan. Iya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA, karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Mas Yakub, berarti tadi di kesimpulan terakhir dari Karawasidik sudah menyampaikan ini sudah berhenti gitu ya, posisi penyelidikannya sudah keluar gitu ya. Jadi dibagi dua tahap oleh gelar khususnya. Gelar tahap pertama itu yang dihadirkan oleh para pihak sudah selesai, dan pada saat sesi 1 itu tidak sama sekali ada dalil yang mengatakan ada pelanggaran dalam penyelidikan ataupun bukti baru yang dimasukkan sehingga dapat membuka lagi perkaranya atau sebagainya. Sekarang masih berlangsung sesi 2, pendalaman dengan pihak-pihak eksternal. Jadi mungkin lebih pas, kami tidak mau mendahului penyidik ataupun pihak Barreskrim. Nanti setelah sesi 2 pihak Polri lah yang berhak untuk menjelaskan itu. Masih berlangsung untuk sesi keduanya ya? Masih berlangsung untuk sesi 2-nya. Dan ini semua tadi dihadirkan resmi. Ada DPR, Komisi 3, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada dari Polri-nya pun ada Itwasum, ada Propam, ada Divkum. Jadi tadi sangat, kalau kami bisa bilang, itu semua pihak, elemen-elemen semua dihadirkan. Ada Kompolnas juga, dan ahli-ahli juga, banyak sekali ahli-ahli dari Polri juga. Dan ya ini, makanya kita lihat, kalau berdasarkan kita indikasi atau tidak ada dalil pelanggaran yang dilakukan dalam ini menjadi konfirmasi bahwa tidak perlu diperdebatkan lagi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan
dari kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Yakub Hasibuan, yang pada hari ini juga menghadiri gelar perkara khusus di Bareskrim Polri. Pada kesempatan itu, pihak kuasa hukum Jokowi juga menghadirkan ahli digital, dan berdasarkan pernyataan dari ahli digital tersebut, error level analysis yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini hanya bisa dilakukan untuk file digital saja dan bukan dokumen fisik seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Dan demikianlah breaking news kali ini pemirsa. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.